Biokimia, Mardiah Choirunisa Indra Anwari, 6, 2, 1, 1, 4, 2, 0, 0, 5, 3. Rombel 1A. Ubiquitin adalah protein pengatur kecil yang ditemukan di sebagian besar jaringan organisme eukariotik. Penambahan ubiquitin ke protein substrat disebut ubiquitination. Ubiquitination mempengaruhi protein dalam banyak cara. Ia dapat menandai mereka untuk degradasi melalui proteasome, mengubah lokasi selulernya, mempengaruhi aktivitasnya, dan mendorong atau mencegah interaksi protein. Ubiquitination melibatkan 3 langkah utama: aktivasi, konjugasi, dan ligasi, dilakukan oleh ubiquitin activating enzymes E1S, ubiquitin conjugating enzymes E2S, dan ubiquitin ligases E3S, masing-masing. Hasil dari kaskade sekuensial ini adalah untuk mengikat residu lisin di mana-mana pada substrat protein melalui ikatan isopeptida, residu sistein melalui ikatan tiuster, residu serin dan treonin melalui ikatan ester, atau gugus amino dari ujung N protein melalui ikatan peptida. Protostome, dari bahasa Yunani proto pertama, dan stoma, mulut, adalah klade hewan yang mengandung filum termasuk arthropoda, annelida, dan moluska. Bersama dengan Deuterostom dan Senacoelomorpha, anggotanya membentuk bilateria, sebagian besar terdiri dari hewan dengan simetri bilateral dan 3 lapisan kuman. Jalur ubiquitin, proteasom. Konjugasi ubiquitin ke molekul target. Degradasi substrat yang diberi tag oleh proteasom 26S. 1. Aktivasi ubiquitin oleh E1. 2. Transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E1 ke anggota keluarga E2. 3. Transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E2 ke E3 khusus media. 4. Pembentukan kompleks substrat E3 dan biosintesis rantai poliubiquitin berlabuh substrat. 5. Pengikatan substrat poliubiquitinated ke subunit reseptor ubiquitin di kompleks 19S dari proteasome 26S dan degradasi substrat menjadi peptida pendek oleh kompleks 20S. 6. Daur ulang ubiquitin melalui aksi isopeptidase. Protein ubiquitin. Konservasi evolusioner yang tinggi dari ubiquitin memungkinkan ditemukannya banyak protein yang berhubungan dengan ubiquitin. Beberapa, seperti Parkin, yang terlibat dalam patogenesis beberapa bentuk penyakit Parkinson lebih besar dari ubiquitin dan memiliki domain mirip ubiquitin yang hanya menampilkan sedikit homologi terhadap ubiquitin, mereka tidak memiliki C-terminal GLI dan tidak dapat dikonjugasikan. Kelompok kedua mengandung protein kecil dengan tingkat homologi yang lebih tinggi terhadap ubiquitin yang terlibat dalam modifikasi pasca translasi, tunggal atau multiple dari protein target yang melayani tujuan non-proteolitik. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam patogenesis penyakit. Mengingat berbagai substrat dan proses di mana jalur ubiquitin terlibat, tidak mengherankan bahwa penyimpangan dalam sistem telah terlibat dalam patogenesis beberapa penyakit, baik yang diturunkan maupun didapat. Keadaan patologis dapat dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi, mutasi pada enzim atau substrat yang mengarah pada stabilisasi protein tertentu dan 2. Hal-hal yang dihasilkan dari peningkatan fungsi, yang mengakibatkan degradasi yang dipercepat. Thank you for attending.